Kita harus mengatakan bahwasanya Barohimah laisa bi Islam. Dia bukan muslim. Kenapa? Karena sudah mengingkari al-ma'lum minad-din bid-darurah. Pendapat Anda akan menjadikan tidak ada 25 nabi dan rasul. Akan menjadikan Nabi Muhammad itu tidak ada. Dan itu adalah alif ba taknya Islam. Kalau Anda ingin masuk Islam, ya Anda mesti mempercayai 25 nabi dan rasul, mesti mempercayai Nabi Muhammad. Tidak mau masuk Islam, tidak ada masalah. Faman syaa'a fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Silahkan, tidak ada yang memaksa Anda masuk Islam kok. Cuma yang tidak masuk Islam ada tempat namanya jahanam. Silahkan, tidak masuk Islam, nggak ada masalah. Kita nggak maksa kok. Cuma jangan maksa Allah juga mesti memasukkan Anda ke dalam surga. Ada tempat namanya neraka untuk orang yang tidak beriman. Kemudian hukmu hadzal khilaf. Setelah kita mengetahui apa itu al khilaf minal alal ma'lum minad-din bid-darurah, hukum khilaf ini apa? Hukum khilaf ini adalah wajib bagi para ulama untuk mengingkarinya. Dan khilaf-khilaf semacam ini biasanya banyak ditulis di dalam kitab-kitab ilmu kalam tentang mengingkari falasifah, mengingkari mengingkari barohimah, wa bayanu shawafihi, apa pendapatnya dan mana yang benar, wa annal musibah wahidun, dan yang benar itu satu. Tidak mungkin barohimah benar, Islam juga benar, mustahil. Kenapa? Karena dua khilaf ini akan kembali kepada isbat wa nafyu. Islam mengatakan Allah mengutus Rasul. Barohimah mengatakan Allah tidak mengutus Rasul. Khilaf ini akan kembali ke isbat wa nafi. Tidak mungkin dua-duanya benar dan tidak mungkin dua-duanya salah. Kena salah satu yang benar, salah satu yang salah. Tidak mungkin Anda benar, saya benar. Ya sudah, kita sama-sama manusianya, Allah itu baik, semuanya masuk surga. Kalau Anda tidak mengatakan barohimah itu kafir, Anda yang kafir. Itu masalahnya. Habib ini kok ta'assub kayak surga milik bapaknya aja loh. Bukan semacam itu. Ini adalah hukum Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala minhu. Selain Islam adalah kelompok-kelompok yang mengingkari al-ma'lum minad-din bid-darurah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat daripada orang-orang yang merugi, maknanya kekal di neraka. Masa saya mengatakan wa huwa fil akhirati minar rabihin? Ya kan tidak mungkin semacam itu kan. Yang kedua, al-ikhtilaf fi usuluddin. Yang kedua daripada macam khilaf adalah al-ikhtilaf di dalam usuluddin yang mujma' alaiha, yang mujma' alaihi, yang disepakati. Usuluddin mujma', tapi tidak sampai derajat maklum minad-din bid-darurah. Kita mempelajari dalam usul fikih babul ijma'. Babul ijma' adalah kesepakatan para ulama, bukan kesepakatan para orang awam. Maklum minad-din bid-darurah yang diketahui oleh ulama dan awam. Ijma' hanya diketahui oleh orang ulama saja. Ada perkara-perkara di dalam Islam itu mujma' alaihi, tapi tidak maklum minad-din bid-darurah. Contohnya apa? Di dalam akidah biasanya yang perkara ini mujma' tapi tidak maklum minad-din bid-darurah adalah Allah tidak mempunyai tempat, Allah tidak duduk, Allah tidak di atas. Tapi dilasaf ya, ini saya beberapa hari yang lalu itu jumpa orang mengatakan Allah mempunyai arah. Orang yakni bisa dikatakan mengetahui agama tapi tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang mujma' alaihi ini. Apakah itu kafir? Tidak. Tidak. Yang mengatakan Allah di atas, yang mengatakan Allah duduk di atas arsy-Nya, kafir? Tidak. Bid'ah? Iya. Loh iya, dia itu mubtadi'. Mu'tazilah yang mengatakan tahsin wa takbih akliyen,
yang nanti mungkin boleh ada muhadharah tentang tahsin wa takbih akliyan ini kapan-kapan kalau saya ditarim lagi, karena masalah ini muhimmah jiddan, aslun minal usul. Mu'tazilah mengatakan hukum Allah mesti mengikuti tahsin wa takbih al-akliyan. Allah tidak mempunyai pilihan. Perkara yang baik mesti Allah beri pahala, perkara yang buruk mesti Allah beri dosa. Itu namanya tahsin wa takbih akliyan. Itu bertentangan dengan sifatul iradah. Tapi kebatilan tahsin wa takbih al-akliyan tidak sampai maklum minadin bidarurah. Mu'tazilah bukan kafir. Enggak. Mubtadi, iya. Loh kok gitu sih? Jasanya kan juga besar. Ada orang di Mesir tanya saya, Habib Wahabi itu jasanya besar. Banyak mungkin influencer atau artis masuk Wahabi. Dulu dia nggak tahu agama, kemudian menjadi Wahabi. Banyak rot-rot liberal. Loh iya, jasanya besar, dosanya juga besar. Jangan dicampur adukkan. Maknanya kalau jasanya besar, kita tutup mata dengan bid'ahnya. Tidak boleh. Mu'tazilah kurang besar apa jasanya? Mu'tazilah lebih berjasa daripada Wahabi. Tapi kita tidak boleh mengatakan Mu'tazilah itu benar. Mu'tazilah ahlu bid'ah. Kenapa? Karena dia mengingkari perkara yang mujma' alaihi, tapi tidak mengingkari al-ma'lum minadin bid-darurah. Inilah makna qaulul Asy'ari, la nukaffir ahadan min ahlil kiblah. Kita tidak mengkafirkan satu pun daripada ahli kiblah. Yang mengingkari mujma' alaihi tapi tidak mengingkari al-ma'lum minadin bid-darurah. Syiah ahli bid'ah tidak kafir. Mujassimah atau Wahabiyah juga sama. Mu'tazilah juga sama. Ashabu wahdatil wujud juga sama. Dan saya itu heran, masih ada orang-orang tidak paham ketika saya mengatakan ashabu wahdatil wujud atau ashab mujassimah bukan ahli sunnah. Maknanya Habib mengkafirkan? Tidak, saya tidak mengkafirkan. Bukan ahli sunnah belum tentu kafir. Jadi ada ahli sunnah, ahli bid'ah, kafir. Saya menafikan orang ini bukan ahli sunnah, saya tidak mengkafirkannya. Saya mengatakan dia bukan ahli sunnah. Maknanya mungkin kafir, mungkin ahli bid'ah. Itu yang dikatakan al-imkan bimaknal am dalam ilmu mantik. Ketika saya mengatakan ini tidak wajib, apa maknanya? Sunnah tidak, makruh belum tentu, jaiz belum tentu, haram belum tentu. Saya hanya menafikan ini tidak wajib. Hukumnya apa? Wallahu a'lam. Itu namanya al-imkan bimaknal Jangan kita itu terlampau terburu-buru untuk menghukumi orang. Saya mengatakan ini bukan ahli sunnah. Bukan maknanya dia kafir. Mungkin dia itu ahli bid'ah. Loh, kok Mu'tazilah ahli bid'ah? Apakah dia sama dengan ahli sunnah? Lah kalau Mu'tazilah sama dengan ahli sunnah, Wahabi sama dengan ahli sunnah, lah kenapa kalian di Ahqaf? Lebih baik di Jamiah Islamiyah Madinah kan? Lebih baik belajar belajar Ibn Utsaimin. Lebih baik belajar Ibn Baz. Makanannya juga enak, bukan soet, bukan sonah. Loh iya apa tidak? Bukankah kalian di sini untuk belajar ahli sunnah? Bukankah kalian masuk Ahqaf karena mengetahui Ahqaf itu ahli sunnah? Kalau kalian ingin belajar bukan ahli sunnah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tapi ada lawazimnya, ada efeknya, ada atharnya. Ada apa namanya? Ada atharnya. Wallahu a'lam. Apa saya contohkan di sini? Saya contohkan di sini seperti perkataan Mujassimah, Allahu jismun lakal ajsam. Ini adalah perkara yang salah tapi tidak maklum minadin bid-darurah. Perkataan Mu'tazilah bitahsin wa takbih akliyain. Ini juga perkara asli
perkara akidah tapi tidak maklum minadin bid-darurah. Kemudian khilaf yang ketiga adalah khilaful far'i. Khilaf far'i ini tidak ada masalahnya, tidak terlampau berbahaya. Cuma saya tulis di sini ada khilaf far'i di dalam akidah, ada khilaf far'i di dalam fikih. Contohnya al-qismul awal al-khilaful far'i fi usuliddin. Khilaf far'i tapi dalam usuliddin. Biasanya ini khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Khilaf tapi tetap dikatakan dua-duanya ahli sunnah. Kan tidak mungkin kan ada dua kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah, dua kelompok yang berbeda. Semua pendapatnya sama, mustahil itu. Kalau memang semua pendapatnya sama, kenapa dibagi dua? Mesti kan satu. Maknanya ada perbedaan antara Asy'ariyah dan ada perbedaan antara Maturidiyah. Cuma khilafnya tidak berbahaya. Seperti apa contohnya? Di sini saya tulis seperti mas'alatul hikmah. Mas'alatul hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah sesuatu yang baik. Apakah Allah wajib ketika menciptakan mesti hakim? Mesti sesuatu yang ada maslahatnya? Maturidiyah, iya. Tapi Allah bisa untuk tidak mencipta. Bisa tidak mencipta, dan kalau mencipta mesti ada maslahatnya. Jadi Allah tidak bisa untuk jika mengatakan mencuri wajib, tidak bisa. Karena itu tidak hakim. Tidak ada hikmahnya di situ. Tidak ada kebaikannya. Mencuri kan berbahaya kan? Membunuh berbahaya. Allah tidak mungkin mewajibkan membunuh. Allah tidak mungkin mewajibkan mencuri. Kenapa? Karena tidak hakim, tidak bijak. Tapi Allah boleh untuk tidak memberi hukum terhadap pencurian dan terhadap pembunuhan. Mu'tazilah, Allah mesti memberi hukum. Allah tidak bisa tidak memberi hukum. Ahli sunnah, Asy'ariyah, Allah bisa mewajibkan mencuri, bisa untuk mengharamkan mencuri. Terpulang kepada Allah. Baik dan buruk itu bukan apa yang dilihat oleh manusia. Baik dan buruk terpulang kepada Allah. Kebaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah, keburukan adalah apa yang dilarang oleh Allah. Hal ini perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam mas'alatul hikmah berbeda, tapi tidak ada masalah. Karena semuanya akan kembali ke satu usul. Apa itu? La hakima illallah, yang menghukumi adalah Allah. Mu'tazilah tidak, yang menghukumi adalah akal. Ketika asalnya berbeda, khilafun asli fi mujma' alaihi ghairu ma'lumin minadin bid darurah. Tapi ketika Asy'ariyah dan Maturidiyah khilaf dan usulnya sama tentang masalah hakimiyah, tidak ada masalah. Kamu Maturidiyah, kamu Asy'ariyah, tapi dua-duanya masih dalam bingkai ahli sunnah karena dua-duanya tetap dalam satu usul, la hakima illallah. Seperti khilaf di dalam apakah jauhar fard ada atau tidak. Khilafun asli far'i. Ada lagi khilafun far'i. Al-qismu tsani al-khilaf al-far'i fi furu'iddin. Ada khilaf far'i tapi di dalam furu'. Qaulul khilafi masaila far'iyatin amaliyah. Biasanya ini adalah khilaf di dalam masail far'iyah dan amaliyah. Dan ada dua. Ada khilaf di dalam khilaf di dalam furu', bisabal ikhtilaf fi usulihal fikhi. Seperti khilaf antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Khilaf di dalam masalah furu'iyah karena perbedaan di dalam usul fikihnya. Ini saya contohkan, apakah al-ba'in al-ha'il wajib dinafkahi atau tidak? Al-ba'in al-ha'il menurut Imam Syafi'i tidak wajib untuk dinafkahi. Kenapa? Karena ada ayat wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahun. Dibilang kalau seumpamanya dia itu hamil, ya beri nafkah sampai melahirkan. Kalau dia hamil, kalau tidak hamil tidak usah dinafkahi. Imam Syafi'i mengambil hukum tidak wajib menafkahi al-ba'in al-ha'il dari
kewajiban menafkahi al-ba'in al-hamil. Imam Syafi'i menggunakan mafhum mukhalafah. Imam Abu Hanifah tidak bisa. Wong Allah tidak ngomong kok. Allah ngomong apa enggak di sini? Allah cuma mengatakan kalau dia itu hamil beri nafkah sampai dia melahirkan. Allah tidak ngomong kalau dia tidak hamil jangan diberi nafkah. Kamu Syafi'iyah menisbatkan kepada Allah apa yang tidak Allah katakan. Ini sebabnya Imam Abu Hanifah tidak mengatakan bihujjiyati mafhumil mukhalafah. Akhirnya gara-gara khilaf di dalam usul fikih, ada khilaf di dalam masalah furu', tidak ada masalah. Dua-duanya masih ahli sunnah. Yang kedua, ada khilaf di dalam furu' walaupun usulnya sama, seperti khilaf antara Rafi'i dan Nawawi. Ada khilaf kan? Qultu dzal qaulu tsani adhar. Ada kan? Qultu, itu kan khilaf antara Nawawi war Rafi'i. Sama-sama usulnya sama-sama usul Syafi'iyah. Tapi furu'nya berbeda, tidak ada masalah. Yang terakhir ini rahmah. Yang terakhir ini apa? Rahmat. Adapun khilaf yang yang di dalam maklum minadin biddarurah, di dalam masalah al-mujma' alaihi, ini ujian, ini bukan rahmat. Kenapa kok dia itu bukan, kenapa kok khilaf yang furu itu rahmat? Karena Anda boleh ambil mana-mana, walau bitasyahi. Kalau Anda belum punya madhab, enaknya madhab Syafi'i atau atau madhab Hanafi ya. Kelihatannya enak Hanafi. Kenapa? Istri saya namanya Hanafiyah. Loh, bitasyahi, tanpa dalil, hanya mirip dengan nama istrinya. Itu saja. Apakah boleh semacam itu? Tidak ada masalah. Itu yang namanya bitasyahi. Kenapa? Ya inilah makna rahmat. Selama tidak masuk di dalam kategori tatabu'ur rukhas, syariat memberi apa namanya? Memberi keringanan. Aywa. Berbeda dengan khilaf di dalam al-ma'lum minadin biddarurah dan di dalam al-mujma' alaihi, tidak ada keringanan di situ. Kenapa? Yang salah imma kafir, imma mubtadi'. Kenapa? Karena orang ulama tidak seyogyanya salah di situ. Al-ma'lum minadin biddarurah dalilnya itu jelas. Kalau Anda ijtihad di maklum minadin biddarurah kemudian Anda salah, mungkin Anda perlu review balik. Jangan-jangan saya ini bukan ulama. Kok ulama bisa salah di al-ma'lum minadin biddarurah? Kamu itu ulama atau alama? Orang-orang Malaysia ngomongnya ini alama, apa engkau buat? Ini bukan ulama, ini alama ini. Loh, banyak orang-orang semacam itu mengklaim dirinya ulama, perkara-perkara yang basic dia tak paham. Nanti kalau kalian sudah masuk di dalam masyarakat, bertemu dengan ustadz ini, Masya Allah, sekarang banyak menjamur ustadz ini sekarang. Dan gayanya itu Masya Allah, yang imamahnya macam-macam, jenggotnya besar-besar, jubahnya rangkep 3. Kalau saya berjalan di samping dia, mungkin dia dikira ustadz daripada saya. Padahal mungkin belajar cuma 6 bulan. Tabarukan sana, tabarukan sini, tapi karena gayanya itu selangit, Masya Allah. Akhirnya benar, ada hal-hal yang basic-basic pun dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Jaijidan, apa yang saya katakan lagi? Tengok bagaimana khilaf antara ulama yang mana usulnya itu sama, seperti khilaf antara Nawawi wa Rafi'i. Khilaf antara Imam Abi Yusuf dan Imam Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani, sama-sama Hanafi, tapi tetap ada apa? Ada khilaf. Khotimah ahamiyatut tamyiz baina anwa'il khilaf. Pentingnya Anda membedakan antara macam-macam khilaf. Jangan semua khilaf dipukul rata. Oh, semuanya berbahaya.
oh semuanya tidak berbahaya. Jangan semacam itu. Kalau Anda salah untuk mengidentifikasi macam daripada khilaf, sangat berbahaya itu. Orang yang mentoleransi khilaf di dalam al-ma'lum minadin bid-darurah dan khilaf di dalam al-mujma' alaihi ghairu ma'lum minadin bid-darurah, kalau toleransi di situ Anda bisa menjadi liberal. Semuanya benar, nggak ada masalah. Kristen yo benar, Hindu yo benar, nanti masuk surga sama-sama. Ya sudah, masuk Kristen toh. Kenapa Anda masuk Islam? Dikonvert menjadi Hindu, jangan menyembah Allah, menyembah Dewa Wisnu saja. Oh, saya tidak mau, loh katanya sama. Kalau memang itu sama, seharusnya pindah-pindah, tidak ada masalah. Anda tidak mau pindah, menunjukkan bahwasanya itu tidak sama. Sebagai gantinya, kalau Anda mengatakan semua khilaf berbahaya, wah repot ini. Seperti yang terjadi di dalam Wahabi. Lihat bagaimana yang kunut bid'ah. Loh, Anda kunut, tidak ada masalah. Yang penting Anda sholat subuh. Yang penting Anda sholat subuh. Sholat taraweh 8 apa? 20, yang penting Anda sholat taraweh. Jangan Anda ke mall saja. Jangan Anda main game saja. Yang penting Anda sholat tarawih, tidak ada masalah. Sampai saya pernah tengok dahsyatnya Wahabi. Di dalam salahnya perkara ini menggerakkan apa? Jari. Saya pernah hadir di Jordan. Masjid, imamnya Wahabi. Setelah sholat, dia membaca Riyadhus Shalihin. Seperti ada dars setelah asar gitu. Saya kira saya ingin mendengar dars apa? Oh, dars Riyadhus Shalihin. Dia hanya baca, hanya dibaca, tidak dijelaskan. Setelah dibaca, ada yang tanya 5 pertanyaan. Setiap orang tanya, jawabannya itu haram, bid'ah, kufur. Masya Allah. Pertanyaannya itu simpel. Apakah wajib? Apa hukumnya orang tidak menggerakkan tangan? Haram, bid'ah. Apa hukumnya maulid? Bid'ah. Apa ziarah kubur? Kufur. Loh, saya dari tadi saya melihat kok jawabannya kufur, bid'ah, haram. Nggak ada hukum lain kan? Yang saya tahu ahkam taklifiyah itu 5. Kok ini hanya haram saja? Makruh nggak pernah dengar saya. Ya coba ya kadang-kadang biar nggak bosan. Apa hukumnya maulid? Makruh kah? Enggak, mesti apa namanya? Haram. Kamu nggak bosan nggak saja? Ya ini adalah apa namanya, bagaimana kalau kita itu terlalu ekstrim di dalam khilaf furu'. Akhirnya Anda akan mengkafirkan banyak orang. Dan wallahu alam yang saya pahami bahwasanya ekstrim di dalam khilaf furu' adalah bibit terorisme. Karena orang ISIS ngebom itu, jangan Anda kira mereka itu meyakini itu dosa. Tidak. Mereka meyakini itu pahala. Ketika ada orang ngebom, mereka meyakini dengan mengebom mendapat pahala. Kenapa? Karena mereka itu sudah kafir. Kenapa? Karena mereka ziarah makam. Karena mereka tawasul, kafir halal darahnya, dia bom. Nanti akan menuju ke sana. Karena itu salah di dalam menyikapi khilaf di dalam furu', bibit terorisme. Salah di dalam menyikapi khilaf di dalam usul, bibit liberalisme. Dari sini Anda akan mengetahui apakah khilaf. Saya ini milih Amin, Anies Baswedan, Caimin. Saya milih Gama, Ganjar dan Mahfud. Prabowo apa? Prabowo dan Gibran. Wah, ini kafir, ini ahli bid'ah. Loh, ini kan yang terjadi dulu ketika Jokowi Prabowo kan. Bagaimana efeknya sampai sekarang? Bukankah ada unsur kita salah menyikapi khilaf? Di Malaysia ketika ada pemilihan Anwar Ibrahim dan dan PAS, bagaimana banyak orang salah menyikapinya.
Sama, semuanya itu terbina terhadap bagaimana orang itu salah menyikapi khilaf. Khilaf dalam masalah politik ini tidak ada urusan agama, setahu saya ya nih. Kalau memang pun ada, ini masalah furuk saja. Tidak ada kena-mengena dengan usuluddin itu. Bukan maknanya, oh kalau Anda memilih 01, Anda ahli bid'ah. Seperti kalau orang itu mengatakan Allah itu di atas. Tidak ada semacam itu. Ini kalaupun masalah agama, ini masuk di dalam masalah furu'iyah. Bukan di dalam masalah apa? Usuliyah. Kita harus paham itu. Kalau tidak, efeknya itu sangat besar sekali di dalam masa depan. Kalaupun memang ada yang mengatakan ini masalah agama. Kalau sampai ada orang mengatakan, oh masalah agama ini adalah masalah usuliyah, saya rasa perlu dibuktikan bagaimana memilih presiden di dalam masalah usuluddin. Terutama jika semua capresnya itu muslim. Lah kalau capresnya non Islam mungkin bisa masuk. Tapi kalau semua capresnya muslim, so apa? Untuk memasukkan masalah ini dalam masalah apa? Usuliyah. Ini sangat penting sekali karena sekejap lagi ya. 4 bulan lagi kita akan mengalami apa namanya? Pemilu. Biasanya akan sudah banyak sudah akan ada banyak ayat-ayat berteberangan, sudah akan banyak hadis-hadis berteberangan. Sampai saya itu ada dulu itu satu partai itu di Konoha, bukan di sini. Itu lambangnya itu pohon, dikatakan hada syajaratuz zakum. Astagfirullahaladzim. Ditambahi to'amul asim kal muhli yagli fil butun. Loh, jangan Anda mengambil ayat-ayat semacam itu. Biasa saja. Biasa saja. Ini bukan masalah usuliyah ayuhan nas. Wallahu alam. Saya rasa disinilah pentingnya memahami masalah khilafiyah ini. Dohirnya mungkin kalian merasa masalah khilafiyah ini masalah tarafun fikri. Hanya masalah ilmu saja. Tidak, ini masalah usuliyah. Maknanya semua pikiran Anda terbina atas ini. Anda salah menyikapi masalah ini, ribuan masalah Anda bermasalah di situ. Ya ini pentingnya usuluddin, ini pentingnya ilmu kalam, ini pentingnya mantik. Masalahnya sedikit, ilmu kalam itu sedikit, mungkin cuma 20-30 masalah. Tapi semua masalah fikih terbina di atasnya. Satu masalah Anda salah, game over. Satu masalah mantik Anda salah, game over. Masalah ini mungkin masalah yang Anda lihat khilaf ulama ini sudah sering dibahas. Iya, tapi kalau Anda sampai salah paham, ribuan masalah Anda bisa bermasalah di situ. Wallahu a'lam. Jadi dan kemudian tentang bagaimana kaifiyatut ta'amul li hadhil khilafat. Bagaimana cara kita menyikapinya? Saya bagi di sini antara orang awam, ulama dan umarok. Umarok ketika ada khilaf, jangan ikut-ikutan memilih salah satu pendapat. Jangan, kamu tuh umarok, kamu tuh bukan ulama. Saya khilaf dengan Ustadz Revi. Witir sunnah, witir wajib. Ada wali kota Tarim, jangan ikut-ikut. Tugasmu hanya memberi kita ruang. Kamu ada khilaf dengan ulama ini. Oke, saya fasilitasi diskusi ini agar berjalan dengan lancar. Sekiranya perdebatan ini menghasilkan mana yang benar dan mana yang salah, atau mana yang lebih kuat, mana yang tidak kuat. Pas semacam itu. Jangan nanti satu wali kota, oh saya ikut Ustadz Revi, ya saya mesti kalah. Karena di antara syaratnya munadharah diambil daripada kata-kata nadir yang maknanya sama, equal. Antara saya dan Ustadz Revi mesti equal. Lah kalau Ustadz Revi disokong oleh tentara, disokong oleh polisi, dari awal saya mau berdebat sudah deg-degan dulu saya. Waduh, ini penjara ini balik ini. Akhirnya saya ngomong, ayo lah, Anda yang benar, nggak usah debat. Kenapa? Karena mental saya sudah kena dulu. Antara saya dan Ustadz Revi tidak ada equality, tidak ada keseimbangan, tidak ada kesamaan. Kenapa? Karena Anda dibackingi oleh kekuasaan.
Sebab itulah penguasa mesti bersikap netral. Ini bukan saya yang mengatakan, Al-Imam Al-Muzani mengatakan semacam ini. Seorang umara mesti memfasilitasi khilaf antara ulama. Jangan malah menekan, tidak boleh khilaf, tidak ditekan. Kenapa? Karena khilaf itu amrun fitri. Dengan adanya pertemuan, perdebatan, nanti akan nampak siapa yang punya dalil, siapa yang tidak punya dalil. Kalau sudah Anda tidak punya dalil, tetap banyak omong, tugasnya umara itu bukan tugas saya. Maknanya orang ini bukan khilaf, dia ingin cari gaduh. Dan itulah sebab Ibnu Taimiyah dipenjara. Bukan kan orang-orang, oh ini Ibnu Taimiyah dipenjara ini gara-gara ulama-ulama itu hasut. Nggak ada semacam itu. Ibnu Taimiyah ditantang debat beberapa kali. Setiap debat kalah, debat kalah, debat kalah. Tapi setelah debat masih komen-komen, masih pasang status di FB, masih terus ngomong. Akhirnya orang-orang awam tertipu, membuat gaduh. Oh, maknanya Anda itu ahli fauda. Nah, orang pembuat gaduh urusannya bukan dengan ulama, urusannya dengan polisi, urusannya dengan tentara. Di penjara bukan karena perbedaan pendapatan, bukan karena perbedaan pendapat, bukan, tapi karena membuat kegaduhan. Kalau ada orang membuat gaduh, diajak debat apa dilaporin polisi? Dilaporin polisi. Itu urusannya dengan polisi, dengan keamanan, bukan dengan ulama. Umara tugasnya di dalam konteks itu menyiapkan panggung yang sebaik-baiknya bagi para ulama untuk berdiskusi untuk berdiskusi pendapatnya. Yang kedua, al-ulama al-mutakhassisun, ulama yang ahli di bidangnya. Maknanya kalau perdebatan antara witir sunnah atau tidak, itu urusannya fuqaha. Jangan Anda ambil ahlu hadis di situ. Jangan Anda ambil mufassirin di situ. Jangan Anda ambil ahli akidah di situ. Loh, kenapa? Ini urusan apa? Fikih. Yang diambil pendapatnya adalah yang pakar di bidangnya. Saya itu heran, Az-Zahabi mempunyai pendapat dalam akidah. Salah itu. Zahabi urusannya rijalul hadis. Jangan pendapatnya diberikan di dalam akidah. Bukan di situ kepakarannya. Ahlu akidah mempunyai ulama sendiri. Seperti pendapatnya dokter gigi, jangan dibandingkan di dalam masalah gigi dengan dokter kandungan. Jangan, Anda dibuat hamil nanti. Karena beda beda takhusus itu. Yang boleh berdebat di dalam satu masalah adalah yang pakar di bidangnya. Itu ada satu ulama mengatakan pada saya, Ibnu Hajar Al-Haytami lebih pakar hadis daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, saya tertawa tuh. Yuk, jangan. Anda kalau mengatakan lebih afqah, iya. Ahlu hadis tidak. Tetap yang diambil tajrih, tashih, ahadis, tetap pakarnya. Siapa yang ulama muhaditsun? Ibnu Hajar Al-Asqalaninya. Ibnu Hajar Al-Haytami walaupun mempunyai fatwa hadithiyah, tapi kepakaran di dalam ilmu hadis tidak selevel dengan Ibnu Hajar ini. Saya rasa ini alif baktaknya ilmu. Dan jangan membandingkan pendapat lughah antara Al-Jurjani, Tiftazani dengan ulama-ulama selain lughawiyin. Berbeda kepakarannya apa? Tapi dia itu ahli di dalam ilmu usul. Loh iya, ilmu usul ya di dalam usul fikih, bukan di dalam ilmu lughah. Dan harus seorang ulama itu ketika ada khilaf menjelaskannya jauh daripada hawa, daripada ta'assub. Apa itu ta'assub? Mengatakan tanpa dalil, itu namanya ta'assub. Karena tolak ukur pendapat bukan pendapatnya, dalilnya bukan pendapatnya. Pendapat sih semua sama, levelnya sama. Yang membedakan pendapat ini kuat atau tidak kuat itu dalilnya, bukan hasilnya.
Bagaimana? Oh, di Nawawi kan, hadza asah wa hadza sahih. Kenapa kok ini asah atau ini adhar, yang ini qaulun dhahir atau muqabilul asah? Kenapa? Apa yang membedakan itu? Dalilnya. Dalilnya asah lebih kuat daripada muqabilul asah. Dalilnya sahih lebih kuat daripada qaulun, daripada wajhun fasid. Dan yang terakhir adalah awam. Ini yang penting. Orang-orang awam tidak boleh masuk dalam masalah khilaf. Orang-orang awam tidak boleh ikut-ikutan debat para ulama, itu tidak boleh itu. Itu bukan gelanggang mereka. Itu bukan level mereka. Anda kalau melihat di dalam di dalam FB itu, saya ada beberapa minggu lalu ribut masalah ru'yatullah. Berapa banyak orang-orang awam yang tidak tahu ilmu kalam ikut komen. Loh, Anda tahu gak makna ru'yatullah itu? Ya, saya ikut ustadz ini saja. Tidak boleh, tidak boleh komen. Kenapa? Kalau orang awam itu komen, para asatidzah tidak bisa komen. Loh, para ustadz gak bisa komen. Iya, kenapa? Karena biasanya orang awam itu suaranya lebih kencang daripada para asatidzah. Orang awam mereka hidupnya banyak dari mereka itu waktunya banyak di di FB. Lah para asatidzah kan nggak bisa toh 24 jam di FB. Lah kalau kuat-kuatan ngetik ya jelas kalah para asatidzah itu. Kalau kuat-kuatan ngotot-ototan ya kalah kita. Para asatidzah tidak belajar, tidak diciptakan untuk otot-ototan. Mereka ketika berdebat menggunakan dalil. Orang awam tidak paham dalil. Nah, terus bagaimana? Kamu diem. Biarkan para asatidzah yang berbicara. Biarkan para ulama yang berbicara. Nanti masalah ini semakin lama semakin jelas. Itulah makna iljamul awam an ilmil kalam. Orang awam tidak boleh berbicara ilmu kalam. Orang awam tidak boleh masuk di dalam perkara-perkara yang dia tidak pahami. Bukan hanya ilmu kalam. Orang awam tidak boleh belajar minhaj. Wa hadza qaulul asah. Lah dia bingung. Apa asah ini apa? Belajar masalah zihar. Apa itu zihar? Setelah belajar zihar, pulang ke rumah dia praktekkan kepada istrinya, anti alayya kadhri ummi. Dulu ini terjadi di dalam tarim, terjadi. Datang ke Syekh Fadl Abdurrahman Bafadl, gurunya Syekh Ba'udhan. Ustadz, apa hukumnya kalau saya mengatakan kepada istri saya anti alayya kadhri ummi? Apa katanya Syekh Fadl? Siapa yang mengajarimu itu? Tidak semua perkara boleh diajarkan kepada orang awam. Dulu Dr. Amjad Rashid selalu mengatakan kepada kita, orang awam tidak boleh belajar babul ila, zihar, li'an. Jangan. Kenapa? Nanti mereka praktek. Mereka tidak mengetahui 3 bab ini, tidak masuk neraka. Tidak mungkin mungkar nangkir pertanyaannya masih gotu zihar. Kan tidak mungkin semacam itu. Kan nggak mungkin semacam itu kan. Kan man rabbuka, man nabiyuka, bikan masih gotu zihar, masih gotul ila. Kan tidak, kan hal-hal semacam ini tidak boleh dipelajari orang awam. Tidak boleh belajar alfiyah. Oh, fa'il umdah, maf'ul fadlah. Apa? Fadlah telek ta? Loh, dia tidak tahu itu. Jangan Anda ajari yang aneh-aneh. Sudah, orang awam jangan masuk masalah khilaf. Kenapa? Itu bukan gelanggang Anda. Itu gelanggangnya para ulama. Ulama mempunyai tugas, ulama mempunyai lawazim yang kalian orang awam tidak akan mampu. Kami bukan saya ya, maksudnya ulama mempunyai tugas yang lebih berat daripada orang awam. Kalian jangan ngerecoki ulama. Nanti kami tidak bisa untuk tidak bisa untuk kerja. Kalau ulama tidak bisa kerja, nanti kalian juga orang awam yang merasakan imbasnya. Lah, orang awam disuruh tanya ulama tidak bisa untuk menjawab. Kenapa? Karena banyak sekali kegaduhan. Kita mau komen, tidak boleh. Kita mau buat status, dihack.
Kita mau ngupload video, dihack juga. Loh, lah gimana sih? Nanti mau ada majelis ifta, ditutup. Baru pasang status di apa namanya di komen yang aneh-aneh. Akhirnya komennya ulama ini tenggelam. Dia komen di bawahnya di spam. Akhirnya komennya ulama itu ndak kelihatan. Ya ini akhirnya tugas ulama tidak tercapai. Kenapa? Karena banyak orang awam ikut campur di dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Saya rasa seorang awam tidak boleh masuk di dalam khilaf para ulama. Inilah sedikit khilaf dari sedikit hukum dan sikap antara ketiga macam ini. Insyaallah